nutrisi yang menghidupkan hati. Tafadhol Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amma ba'du. Yang saya cintai, sahabat-sahabat muslimah, kajian muslimah PLN Pusat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kemudian juga tidak terasa sebentar lagi Ramadan, dan saya memberikan apresiasi kepada panitia, kemudian juga teman-teman ya yang bertahan hadir setiap pekan. Tentunya ini merupakan modal kita untuk menyambut Ramadan yang sangat kita rindukan ya. Sebagaimana yang diamanahi kajian saya adalah tentang tazkiyatun nafs. Kita nggak ada henti-hentinya untuk selalu menjaga ya bagi yang sudah istiqomah ya, kemudian membersihkan, mungkin masih ada noda-noda yang harus kita bersihkan ya, dan yang tentunya bagi kita adalah materi-materi kajian tentang hati ini merupakan sumber ya kekuatan kita untuk bisa menghadirkan ketaatan di luar hati kita ya. Mungkin saya izin untuk menyampaikan screen-nya ya. Iya, silakan Ustazah. Bentar ini. Ya. Ya, nutrisi yang menghidupkan hati ya, kalau kita bilangnya bisa juga gizinya ya, gizi daripada bagaimana hati kita ini bukan hanya bersehat tetapi juga berkualitas ya, intinya seperti itu. Nah, tentu ini tidak jauh dari kita mengulang yang mengotori hati ya. Kita lihat ini agak kecil-kecil tulisannya, sebentar saya besarin. Iya, malah kebesaran. Kita lihat Hasan Muhammad Asy-Syarqawi dalam kitabnya Nahwu Ilmiah Nafsi membagi penyakit jiwa dalam 9 bagian ya. Jadi penyakit jiwa atau kolbu ya, hati kita ini itu ada 9 penyakit ya. Ini yang harus kita kenali, dan kita bukan hanya berjuang untuk ngobatin, tapi bagaimana kalau sudah kita ngobatin, ini kita bisa ngasih, kita menjaga ya kebersihan hati itu semakin bersih ya. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, ini adalah pamer ya atau ria ya. Dalam penyakit ria terdapat unsur penipuan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena hakikatnya ia mengungkapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya gitu ya. Jadi penipuan ya, harusnya yang sebenarnya itu kan karena Allah gitu ya, tapi ini bukan karena Allah. Walaupun yang Allah lihat itu kan hati ya, bukan ucapan. Walaupun dia puluhan kali mengatakan bahwa saya melakukan ini karena Allah ya, Allah Maha tahu apa yang sebenarnya ada. Nah, dalam ria terdapat unsur-unsur kepura-puraan ya, penipuan, munafik, seluruh tingkah lakunya cenderung mengharap pujian orang lain, senang kepada kebesaran dan kekuasaan, overacting, menutup-nutupi kejelekannya dan seterusnya ya. Jadi pamer ya, semakin banyak aktivitas kita itu semakin banyak peluang untuk berbuat ria gitu ya. Tapi bagi kita bagi kita yang sudah tahu tentang bahwa ini adalah penyakit, mau banyak mau sedikit dia nggak ngaruh gitu ya. Karena ria ini hanya memberikan kebahagiaan sesaat ya. Kita puas dengan pujian-pujian orang lain, dan yang menyedihkan yang memuji kita itu orang yang memang hobinya juga dipuji gitu. Itu yang harus kita ini kan. Kalau yang memuji orang soleh, dia pasti
tidak mempublikasikan, biasanya tertanam dalam hati ya. Kalaupun dia memuji pasti bukan di orang tersebut. Saya misalnya ya suka cerita sama anak-anak gitu, salut ya tadi ada teman Umi begini-begini gitu, itu orangnya tuh nggak tahu. Tapi kalau ria ini memang tujuannya dia harus dengar bahwa dia dipuji ya. Nah ini kita lihat. Oleh karena itu kita harus terjaga betul ya bahwa orang yang berbuat ria ini amalnya sama ya, nolongin orang, yang ngurusin rumah tangga, ya kerja juga gitu ya. Tapi bedanya itu di niat gitu. Bahwa dia punya dia tujuannya untuk memperlihatkan, terutama kalau dia punya penyakit dendam, masa lalunya hidup susah, ya dihina ya. Itu karena dendam itu dia sungguh-sungguh untuk mewujudkan dendamnya itu ya terwujud ya sesuai nawaitunya. Kalau kamu mau dunia, pintu-pintu dunia itu dibuka. Kalau urusan neraka misalnya, pintu-pintu neraka itu dimudahi buat kita. Kalau mau akhirat ya Allah mudahi juga walaupun berat ya menjalaninya gitu. Nah, ini dalam surah An-Nisa ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah membalas tipuan mereka, dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Gitu. Ya, ini kalau muncul pada diri kita dalam 24 jam aktivitas kita, betapa rungsingnya ya, gelisahnya jiwa kita. Mau ngantor pengen dipuji orang, yang ngurusin anak pengen dipuji orang, terutama dipuji dalam lingkungan yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah diperkuat lagi dengan hadis ya, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhah ya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari semua jenis amalan kecuali yang murni untuknya dan untuk mencari wajahnya ya. Ini maknanya adalah semata-mata karena Allah ya. Dan orang yang karena ria itu gali lubang tutup lubang gitu. Dia akan menutupi ya, sebetulnya dia kekurangan tapi dia menunjukkan mampu kok gitu saya. Memang ente doang bisa mampu, saya juga mampu. Tapi ada orang yang menutupi kekurangan karena memiliki akhlak iffah ya, menjaga diri dari meminta-minta ya. Dia mencoba untuk mencukupi apa yang dia miliki ya. Tahu diri lah bahasanya ya. Dia ngukur dengan uang yang ada. Apalagi kalau keimanannya terus diasah ya, dia makin memposisikannya lebih bagus lagi bahwa urusan penampilan itu urusan casing gitu ya. Bagi kita yang penting kita rapi, bersih, ya, serasi, ya, yang melengkapi aksesoris kecantikan kita sebetulnya adalah apa yang ada di isi kepala dan hati kita ya. Kalau isi kepala itu adalah smartnya ya. Kalau isi hati itu inner beauty-nya. Sebetulnya di situ kuncinya. Orang akan bangga ya melihat diri kita. Yang orang yang dibanggakan itu nggak pernah terlintas bahwa dia melakukan kebaikan itu untuk dipuji orang. Enggak. Makanya orang yang niatnya ikhlas ingin mendapat kepujian malah nggak dapat pujian ya, orang yang ria maksudnya yang tidak ikhlas. Sementara orang yang ikhlas tidak mengharapkan pujian malah dapat pujian gitu. Pujiannya murni lagi ya, asli. Nah, kita lihat bahwa nutrisinya adalah mengikis nafsu syahwat ya, merendahkan diri ya, tawadu ya, gizinya ya, atau bagaimana bisa berkualitas, kita harus mengendalikan diri. Apa yang dipamerkan juga kan direkayasa gitu ya. Makanya banyak memang sekarang yang canggih-canggih itu ya sebetulnya penyakit pamer ini makin eksis ya, sampai lagi dengan desain-desain HP ya, Photoshop dan yang lain-lainnya ini membuat orang tidak sesuai dengan aslinya sebetulnya. Dan tambah lagi penyakit hobi
memposting ya, atau memposting foto-foto gitu. Padahal yang asli sesungguhnya ya yang sehari-hari ada ya, seperti misalnya tuntutan pekerjaan ya, dunia selebriti ya, ya semuanya itu pakai uang gitu. Bagaimana yang jerawatan yang nggak sembuh-sembuh itu ada bedaknya khusus nutupin gitu ya, dan semuanya bisa direkayasa ya. Kalau kita tidak terjebak pada itu, kalaupun kita menjaga kebugaran ya, kemudian perawatan ya, itu supaya ibadah kita lebih baik. Nah, orang yang sehat lebih baik daripada orang yang ringkih gitu. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Jadi penyakit ria ini dalam pendidikan, ya dalam cari nafkah, ya dalam penampilan ya, yang lebih banyak itu. Dalam kepemimpinan ya, bahwa saya ini jadi ketua gitu, jangan main-main. Enggak. Tapi kalau orang-orang yang tidak ikhlas, urusan dunia itu tidak penting gitu ya. Jadi kenapa kita kuliah sampai mungkin ada yang S3 itu tuntutan ilmu ya, pekerjaan, maka konsekuensinya dia dapat ini. Dan yang kedua, orang untuk menipu kita dan merendahkan kita tidak ada, karena kita punya ilmu yang cukup gitu ya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua adalah marah ya, godob ya. Jadi orang yang pamer ini dia disembuhkan itu dengan tahu tentang bahaya pamer ya, dan sudah membandingkan ternyata antara ikhlas dengan ria itu ya hidup tentraman ikhlas gitu. Ria itu dia akan luar biasa ya, menyiksa diri kita dari mulai pakaian ya, dalam komunikasi dan segala macam hal. Nah, yang kedua adalah godob ya, marah ya. Emosi marah akan menimbulkan beberapa pelampiasan. Misalnya secara lisan akan memunculkan caci makian, kata-kata kotor, keji, dan secara fisik akan menimbulkan tindakan-tindakan destruktif. Dan jika orang marah tidak mampu melampiaskan tindakan-tindakan di atas, maka dia akan berkompensasi pada dirinya sendiri dengan cara misalnya merobek-robek pakaian, ya, menampar mukanya sendiri, mencakar-cakar tanah, ya, membanting perabot rumah tangga dan seterusnya, seperti tindakan orang gila. Atas dasar inilah maka Nabi melarang orang yang sedang marah untuk melakukan putusan atau memutuskan perkara sebagaimana sabdanya ya. Seorang hakim dilarang memutuskan antara dua orang ketika marah. Ya. Jadi marah itu juga faktor dari hati ya, hatinya gelisah, nggak percaya ya dengan keputusan Allah ya, dan dari mulai emosi itu kemudian meningkat tuh mukanya, mungkin dalam pikiran aja kesel banget ya sama dia, gitu ya. Lama-lama muncul diucapkan ya, keluar semua nama-nama binatang ya, caci maki ya. Apalagi kalau dalam rumah itu bisa menjadi doa ya bagi seorang ibu. Kalau suami istri cekcok itu jelas meninggalkan contoh yang buruk sekali ya. Dan untuk mengobatinya itu butuh waktu ya, karena ya caci maki, kata-kata kotor secara fisik ya. Nah, ada tipe orang yang nggak mampu melampiaskan emosinya itu ya, marahnya itu karena tekanan. Biasanya dia merusak diri ya. Merusak diri itu makan nggak terkontrol ya, keluyuran segala macam hal. Jam tidur juga sudah nggak jelas ya. Kalau ya kita lihat terlepas dari yang sesungguhnya seperti apa ya, pelarian-pelarian. Jadi memang popularitas itu yang tidak diimbangi dengan kondisi keimanan. Jadi popularitas itu bukan malah membuat seseorang semakin dekat dengan Allah, malah menjauh ya. Dan ingin jalan pintas ya. Ternyata capek misalnya syuting terus ya, akhirnya untuk pelampiasannya itu adalah narkoba, atau misalnya dugem ya, atau misalnya berselingkuh gitu. Nah, itu kita lihat pelampiasan yang mereka selesaikan itu bukan malah menyelesaikan masalah ya, tetapi dengan cara seperti itu. Dan
kita bersyukur ya setiap kita mungkin menyaksikan info-info di media gitu ya. Ya Allah, kurang apa ya? Cantik gitu ya. Semuanya ada. Kok bisa ya narkoba? Kok bisa ya jual diri ya gitu. Karena memang rasa malu keimanan itu udah lost ya, sudah copot gitu. Nah, kita harus bisa mengendalikan diri itu ya. Jadi kalau kita udah puas dengan tuduhan-tuduhan itu, maka dengan ucapan. Nah, ucapan sudah puas juga kita biasanya dengan fisik yang disebut dengan KDRT ya. Nah, kita sebagai seorang ibu, kita dengan orang tua ya, saya katakan bahwa ujian untuk tidak marah itu bukan di zona nyaman. Ketika anak-anak kita nurut ya, ketika suami setia tidak mengkhianati kita, ketika orang tua kita paham agama dan ngerti banget kita ya. Ngomong baik itu biasa, tapi ujian tidak marah itu di saat zona tidak nyaman. Seseorang yang selama ini setia kemudian mengkhianati ya, anak-anak yang tadinya nurut sekarang berontak gitu ya. Orang tua mungkin karena imannya lemah ya, kemudian suka membanding-bandingkan kita dengan menantu yang lain, dengan anak yang lain. Nah, di situ sebetulnya ujung tombaknya. Ketika kita mampu tidak mengendalikan kata-kata ya, dan ini kuncinya adalah bagaimana memfungsikan mulut kita ya. Dia akan semakin tegar, dia akan semakin kuat kalau nutrisinya itu diganti ya, harusnya ini ngikutin syahwat kalamnya ya, syahwat dalam berbicara dengan caci maki, dia mengganti dengan perkataan yang baik ya. Sebaik-baik perkataan itu adalah kalimat yang baik ya, zikir ya, ibadah, dan yang berikutnya adalah diam gitu. Jadi kalau dia menahan diri dengan diam saja tapi dibekali dengan keimanan, dia sendiri butuh proses. Bisa jadi dia ya akhirnya lama-lama puas gitu ya. Kalau orang marah-marah tuh puas, tapi dia sudah meninggalkan luka yang dalam. Jadi kalau kita mau marah-marahin anak dan segala macam hal itu, bagusnya memang di kamar sendiri ya. Kita tumpahkan semua perasaan-perasaan kita itu. Dan bisa jadi ini merupakan pengorbanan kita yang Allah nggak akan sia-siakan. Pengorbanan perasaan, pikiran ketika anak kita menguji kesabaran kita bilang sama Allah, saya harus sabar gitu. Mudah-mudahan kesabaran saya ini Allah membolak-balikan hati anak-anak saya gitu. Jadi bukan malah perseteruan yang terjadi ya. Akhirnya keungkap bahwa selama ini mendidik anak itu bukan karena Allah, keluar semua kata-kata itu. Nah, ya, jadi tidak boleh ya. Kemudian akan ada muncul emosi itu manusiawi ya, tapi dia mampu mengendalikan ya. Jadi bukan orang-orang yang baperan ya. Nah, bisa saja satu saat kenapa sih ini diam aja? Ya Umi diam dulu, Umi mau istirahat dulu ya. Itu sebetulnya bisa jadi sedang menenangkan diri gitu. Kadang bisa juga dalam penenangan diri itu kita pergi aja silaturahim ya. Habis itu kita baca-baca tentang persoalan yang kita hadapi, apakah itu tentang iri, dengki, dan segala macam hal ya. Biasanya setelah itu kita akan kembali lagi, makasih Allah telah menyelamatkan saya. Coba kalau tadi saya ada di ruangan caci maki akan terjadi. Nah ternyata kesabaran-kesabaran inilah yang membuahkan hasil ya. Dulu saya mungkin pernah cerita ya. Ujian anak yang dari pesantren pindah ke SMU umum gitu ya, kemudian bertolak belakang lah sampai segala macam hal, begadang, kemudian sampai tingkatan yang merokok ya, dan pulangnya malam, bangunin lagi ya sampai di kelas tidur ya, berapa kali itu, terus kita kondisiin. Ya cukup lama memang, 3 tahun tuh baru Allah buka hidayah itu ya. Setelah dapat hidayah itu, apa yang dia tulis ya? Ada quote yang foto saya ya waktu itu dia selalu bawa ya. Ada tulisan perempuan tersabar seluruh dunia.
ya tanggung-tanggung seluruh dunia. Saking ininya ya. Dan buahnya setelah itu sudah semua Allah buka ya. Selama 3 tahun itu enggak ada saya sumpah serapah ya. Pulang dia jam 2 itu rutin tuh saya sampai alarmnya kebayang terus tuh. Jadi jam 2 itu saya selalu ada di depan pintu untuk bukakan dia pintu. Kemudian membuatkan dia teh manis ya. Jadi memang kesabaran itu betul-betul teruji ya, bisa 3 tahun. Yang sakit juga sama dulu. Yang sakit itu 15 tabrakan ya, 15 hari koma ya, selama bulan Ramadan waktu itu. Dan saya meninggalkan semua jadwal ceramah saya ya. Dokter menganalisa bahwa anak saya ini komplikasi, kalaupun sembuh ya pasti amnesia, cacat. Pada saat itu saya bilang nggak apa-apa. Seburuk apapun anak saya nanti, ini pahala jihad saya bilang sama dokter ya dengan bahasa umum lah. Ternyata ya Allah pengen ngetes saya aja gitu, selama 25 hari nanganin anak seperti apa gitu. Nah ternyata Balang disebut dengan mukjizat ya. Batang otaknya waktu itu yang kena, yang ada malah sebaliknya lebih cerdas gitu. Lulus Jatinangor sebelum waktunya juga komlot waktu itu. Jadi sebetulnya ini sama persis dengan peristiwanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Allah cuma pengen ngelihat kekuatan kesabaran kita ini untuk tidak. Jadi kesabaran itu jadi cacat kalau kita cederai dengan keluh kesah, ya. Dengan keluh kesah, perhitungan dan segala macam hal ya. Nah ini jadi emosi itu ya. Jadi ya terapinya menanamkan jiwa sabar dan kasih sayang gitu. Sampai lagi kalau kita lengkapi lagi tuh bisa jadi yang memancing kita untuk marah, imannya lagi lemah ya, dia belum ikut pengajian Jumatan di misalnya karyawan PLN gitu ya. Itu yang memudahkan kita gitu. Jadi kalau untuk orang lain kita berusaha untuk menguatkan kesabaran kita, untuk kita harus berusaha jangan memancing orang untuk tidak sabar gitu. Untuk tidak sabar. Ya banyak kompromi lah bahasanya ya. Biasanya terjadi dalam keluarga besar ya. Kita harus jadi penengah ya. Bukan malah membuat geng-gengan yang akhirnya bentrok gitu. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, lalai ya. Lalai ini adalah ghaflah ya. Penyakit lalai dan lupa dalam mentaati Allah karena maksiat yang dilakukan dan kondisi iman yang lemah ya. Jadi orang yang lalai di sini lalai dalam mentaati Allah. Ketika dia lalai dalam mentaati Allah, berarti dia tidak lalai dalam melakukan kemaksiatan. Jadi lalai ya, menunda-nunda, lupa gitu ya. Lalai itu ya meninggalkan ya sebetulnya. Mereka yang mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Jadi orang-orang yang sekarang ini belum bisa baca Al-Quran, menganggap pengajian itu nggak penting gitu ya, kemudian mengejar karir ya, selalu ada 1000 alasan untuk tidak ikut kajian-kajian karena dia nggak menganggap penting urusan akhirat itu. Yang penting itu adalah dunia gitu. Sampean mau bantu saya kekurangan, enggak kan gitu. Mengaji bisa nyelesain masalah hidup saya gitu. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai ya. Padahal visi misi kita ini adalah semua yang kita lakukan ini adalah karena kita sadar akan ada kehidupan yang sesungguhnya di akhirat nanti. Sampai Nabi bilang, pasti akan ada segolongan orang yang meninggalkan sholat Jumat, lantas Allah kunci hati-hati mereka sehingga menjadi orang-orang yang lalai. Ini bukan karena pandemi ya, kalau pandemi begini ada 2 pendapat, kita tidak bisa menjas ya. Bisa jadi belum siap, karena ada juga klaster masjid ya. Tapi kita juga
yang mau sholat silahkan, karena kondisinya pandemi seperti ini. Tapi yang dimaksud di sini adalah ninggalin sholat dengan sengaja ya. Ini kan contohnya Jumat, sebetulnya banyak yang lain. Dari mulai cuek ya, nggak ngerasa urgen ikut pengajian ya, nggak ngerasa urgen ngurusin pengajiannya, ikut dan ngurusin. Kalau ngurusin lebih besar lagi pahalanya. Karena dia harus memikirkan ya, ini narasumbernya siapa, temanya apa, gimana komunikasi dengan pimpinan supaya pengajian ini ada ya. Itu lama-lama ya, lama-lama ditinggalin ya, nggak ngaji. Akhirnya udah nggak ada lagi tuh merasa nanti gimana ya kalau saya diajak ngaji, udah nggak penting ngaji gitu. Berarti udah dikunci mati ya hatinya itu. Itu yang kita ngeri banget ya. Dan malu banget di saat kita udah lama ninggalin Allah, baru ketika dapat ujian kita cari-cari Allah. Walaupun masih bagus gitu ya. Masih bagus gitu. Jadi kita tidak boleh lalai ya. Nah, lalai ini penyakitnya ya karena kita imannya lagi lemah ya. Tidak memahami tentang bahaya lalai terhadap urusan ketaatan dan ibadah ya. Lagi kita tahu bahwa harta yang paling berharga itu adalah waktu ya. Saya sering berulang-ulang gitu kalau ngelihat teman-teman jamaah taklim ya yang masih muda-muda ini, jujur aja iri banget gitu. Karena segala sesuatu ya irinya apa ya, saya sempat bercanda sama anak-anak saya. Mulanya ya anak saya gitu ya, Mi itu di RW di RT ada pendataan vaksin buat lansia gitu, Mi ditanyain tuh gitu. Atau lagi saya lagi keluar, ketemulah si ibu yang lagi data, Bu aja gitu, ini nih saya suruh data gitu untuk ibu-ibu yang lansia gitu. Saya bercanda sama anak-anak, Umi baru sadar kalau Umi udah menuju lansia gitu ya. Padahal kita harus, saya bilang, selama belum hafalan nambah gitu ya, ibadah kita belum banyak ya, Palestina belum merdeka, kita harus merasa masih muda gitu ya, muda dalam arti semangat ya, kalau dari sisi angka ya pasti kayak ini. Nah ini kita harus bersyukur, dan Antuna yang masih muda belum nikah atau masih ibu muda ini, masya Allah, kesalahan yang saya atau seusia-usia saya yang pernah lalai ya, itu tidak terulang kembali. Jadi kejar tayang bahwa kunci utama untuk bekal akhirat itu adalah Al-Quran. Perbaiki ya hubungan kita dengan Al-Quran dari mulai tahsinnya ya, mentadaburinya. Pada saat kita ikut kajian ini kan juga bagian mentadaburi gitu. Kemudian perbaiki ya, orang hidayah ini tambah ilmu terus gitu ya. Termasuk saya merasakan ya, untuk kita bisa, kan dalam Al-Quran dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Kita ini bukan milik sendiri, bagaimana bisa menebar rahmat. Menebar rahmat itu bukan hanya di sekitar rumah kita, di sekitar rumah kita, tapi mendunia gitu. Nah, ternyata untuk bisa innamal mu'minuna ikhwah ya, kita berinteraksi kepada dunia luar itu ya harus menggunakan dua bahasa gitu ya. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi kita bahasa Arab ini juga menjadi urgen ya, bahwa dengan kita menguasai bahasa Arab kita akan tahu sumber-sumber aslinya dan memudahkan. Nah biasanya orang nggak bisa belajar bahasa Arab kalau tahsinnya masih masalah gitu. Diawali dengan tahsin dulu. Nah, pasti akan ada segolongannya. Jadi ini yang kita akan lalai. Jadi jangan nunda-nunda ya. Setan senang banget membuat kita lalai. Dan yang paling ngeri itu lalai urusan akhirat. Tapi urusan dunia jagonya gitu. Nggak pernah lupa mandi, ya nggak pernah lupa dandan, yang nggak pernah lupa belanja gitu ya. Tapi untuk urusan akhirat kita sering menunda-nunda. Akhirnya satu hari itu kita tidak bisa bersama Al-Quran. Ya. Satu hari tidak bersama Qiyamul Lail. Itu adalah kerugian besar ya.
Karena kalau kita baca hadis itu keutamaan itu kan bukan dongeng ya. Orang yang sering sujud ya, Allah akan tinggikan derajatnya dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Gitu. Banyak sekali hadis-hadis. Nah ini kita lihat lalai. Yang keempat adalah waswas ya, al-waswas ya, al-waswasah ya. Penyakit waswas datangnya dari bisikan setan, seperti waswas saat berudu ya, yang diulang-ulang wudunya. Jadi ada orang yang kayaknya tadi kentut deh gitu. Kayaknya tadi batal deh, dia ulang lagi, bahkan bisa sampai kepada psikis ya. Merasa batal terus. Padahal kalau kita pertama memahami fikihnya, yang tidak paham fikih ya itu satu. Yang kedua ada juga was-was ketika setan menggoda saat kita mau berinfak. Biasanya juga kamu nggak berinfak. Apa yang dipuji orang kan? Gitu. Setan muncul lagi. Karena biasanya juga nggak qobliyah badiah karena kamu sholat berjamaah kan? Gitu. Nah, nutrisinya atau terapinya itu adalah kita harus melawan ya. Dengan melawan itu terus aja berinfak. Kalau yang udu ini tinggalkan, udah nggak ada tandanya kan, nggak ada kentut, nggak keluar dari belakang gitu ya, bukan dalam kondisi lagi haid gitu ya. Nah tujuannya iblis itu menggoda kita itu agar orang itu merasa bosan dan keberatan dalam melakukan ibadah itu. Kemudian dia tinggalkan atau setidaknya perbuatan seperti itu termasuk takalluf ya, membebani diri yang terlarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda, sungguhnya agama itu mudah, tidaklah seseorang memberat-beratkan dirinya dalam beragama, kecuali dia sendiri yang terkalahkan. Jadi, was-was itu kuncinya iman lagi lemah. Yang kedua, pemahaman kita tentang penyakit hati ini kurang. Gitu. Was-was ya. Beda dengan firasat ya, feeling ya. Itu petunjuk Allah juga ya. Kayak nggak enak ini ya. Dorongan kita kuat gitu bahwa ini lagi sakit ya bapak saya di kampung kayaknya gitu. Nah biasanya kalau itu firasat furqan ya, Allah ngasih petunjuk harus siap-siap. Mungkin Allah ingin melihat bahwa sebelum ayahnya meninggal dia ada di situ. Biasanya Allah mudahin. Kalau was-was ini penyakit, jadi dia selalu ragu ya ibaratnya itu. Ragu. Karena kadang-kadang ada yang sampai basah, penyakit sampai ada yang penyakit ya, dia bolak-balik. Kita nggak ada masalah. Sampai kisahnya kan Umar bin Khattab itu kan ada peristiwa pada masa Umar bin Khattab. Untuk meyakinkannya apakah ini pipis atau bukan, dia tambahin aja air di bekas ya di celananya itu. Dia memberikan masukan kepada orang yang apakah ini saya harus ulang lagi wudu, nggak usah. Itu ya. Pertama itu yang lainnya ada nggak paham fikih. Jadi fikih itu jadi jelimet gitu, padahal tidak itu. Nah itu saya pernah tuh ngalamin di salah satu taklim perkantoran ya. Terus ragu apakah udah baca Al-Fatihah apa enggak gitu, diulang. Yang harusnya siang itu nggak boleh bersuara, dia bilang ini menghindari saya was-was Ustazah, kata guru saya gitu ya. Itu udah psikis sebetulnya juga, selain pemahaman. Nah jadi kita harus lawan gitu. Jadi sebetulnya kalau kita paham tentang penyakit-penyakit hati ini dan kita bisa terapinya, itu harta yang paling berharga banget tuh, hidup tenang, ritmenya tenang, gitu, nggak terganggu ya. Dan bisa menyikapi, sampai lagi kalau dia sudah berinteraksi terus dengan ayat-ayat Allah ya, mengkaji ya. Kita senang kan kalau kita mengkaji itu, kita kayak diingetin sama Allah gitu. Ya kayak materi-materi ini kan tidak hanya sekedar saya sampaikan, tapi kita buat PPT-nya gitu, PDF-nya ya, materinya. Supaya apa? Teman-teman bisa, oh ini hadisnya ya gitu. Bisa membacanya. Nah, yang berikutnya putus asa ya, al-ais ya, alias ya, bahasa Arabnya. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, sebab penyakit putus asa ini, yang pertama, tidak siap ketika diuji Allah dalam hal dunia, seperti sakit yang nggak sembuh-sembuh, atau sakit yang sekarang yang ditakuti ya.
COVID gitu ya. Saking takutnya sensitif ya, nggak mau diumumin, nggak boleh orang tahu gitu ya. Tersinggung gitu ya. Kemudian gagal dalam pekerjaan, biasa. Kadang-kadang kalau kata Imam Ghazali itu kadang-kadang perlu kita dimiskinkan ya. Dimiskinkan dalam arti nggak ada uang sama sekali. Biar kita di situ langsung mentadaburi ya. Gimana kita nggak ada uang saat ini aja padahal lusa udah gajian gitu. Kerasa banget gitu. Gimana orang yang tidak jelas gitu mengandalkan uluran orang lain, bahkan uangnya bisa jadi sedikit ya. Nikmat sehat juga kita bisa rasakan saat kita sakit atau kita ngurusin orang sakit gitu. Saya belum lama ngurusin bapak ibu saya karena mendadak dua-duanya masuk ke rumah sakit ya, bukan COVID. Nah, bapak kan sudah umur 75 tahun gitu ya. Obat masuk untuk ngeringanin prostatnya, minum, yang terbatuknya, entar ininya gitu. Kadang-kadang teriak sakit gitu kan. Ini saya udah mentadaburi nih gimana di akhirat nanti ya gitu. Nggak ada dokter, nggak ada yang nunggu, nggak ada obat ya, karena azab begitu. Jadi makanya orang-orang yang sakit, yang nggak sakit dan yang ngurusin orang sakit tuh pahalanya besar banget. Dihapuskan dosa-dosanya ya, ditinggikan derajatnya. Gitu. Jadi orang-orang yang tidak siap ya ketika diuji dalam urusan dunia yang kekurangan ya, itu bisa putus asa ya. Atau bisa juga dia kaya raya ya, tetapi caranya mungkin dengan cara riba ya, atau ditipu oleh mitra kerjanya ya. Tidak sedikit kita lihat pengusaha yang bunuh diri gitu sampai sebegitunya. Jadi dari secara kebutuhan fisik memang gagah semua, tapi ternyata jiwanya rapuh ya. Yaitu tadi menyepelekan, menganggap tidak penting ya ibadah harian pekanan. Kita coba begitu. Memang kalau kita ninggalin ibadah-ibadah harian itu nggak kerasa langsung seperti kita nggak makan gitu ya. Tapi dia akan mengganggu kita. Kita nggak sholat, nggak bangun malam, nggak itu terganggu ya. Jadi sumber semua ketentraman, kebahagiaan itu dari ibadah-ibadah yang kita istiqomahin. Terlanjur terjerumus ke dalam dosa-dosa yang membinasakan. Sudah pesimis akan ampunan Allah, padahal selama masih di dunia, dosa sebesar apapun Allah akan mengampuni. Jadi stres gitu. Kayaknya Allah udah gak mungkin dia ngampunin dosa saya gitu. Saya berapa kali berzina, berapa kali mabok gitu ya. Nah, mulai putus asa itu ketika dia sadar gitu, sadar awal gitu ya. Padahal ketika dia yakin bahwa dia sedang menuju perbaikan, dia harus ini. Nah, kita juga begitu. Masa lalu kita biarlah masa lalu Allah ampuni ya, iringi dengan amal-amal kebaikan. Nah, nutrisinya ya memberikan gizi daripada selain bukan hanya membersihkan itu, ya mendalami Islam terutama terkait masalah hati ya. Jadi putus asa ini. Tapi kadang-kadang penting juga teman-teman sekalian ya. Jadi ada dua konsultasi. Ada konsultasi yang sifatnya psikologi ya. Karena dia bisa ngasih masukan yang nyambung gitu dengan. Dia pasti nanya dulu tuh. Saya sempat juga bawa anak saya suruh buat data segala macam hal. Nah kita juga jadi nyambung. Ternyata anak saya maunya ini gitu. Saya salah ngasih gitu. Kita mungkin ada sesuatu yang gelisah, setelah itu baru ke agama ya. Itu bisa juga tuh ke agama langsung ya. Juga bisa dua-duanya. Yang penting kita tidak boleh berlama-lama ya. Penyakit-penyakit hati ini nanti ujungnya adalah komplikasi dan jadi gila itu yang dibilang. Nah, kalau sudah gila atau stres berat ya pasti ujungnya adalah obat dan di rumah sakit kan. Di rumah sakit kan bisa kita bayangkan bergabung dengan orang-orang yang tidak waras ya. Jadi sumbernya sebetulnya dari penyakit hati juga ya kita lihat karena nggak sabar dengan ujian ya. Tapi kalau kita mengkaji terus nilai-nilai keislaman, ada orang ujian yang lebih berat dari kita gitu ya. Ya saya misalnya pengalaman ngunjungin perjalanan kemanusiaan jadi referensi banget gitu. Jadi mau nggak tegar malu banget gitu. Kita masih bisa. Orang lain nggak bisa. Lebih parah dari ini.
Jadi kadang-kadang penting juga kita membaca kisah-kisah ya kehidupan orang yang lebih sulit dari kita. Nah, yang berikutnya adalah rakus ya, tamak ya. Tamak atau rakus adalah keinginan yang berlebih-lebihan yang didasari oleh kemauan hawa nafsu yang tidak terkendali. Jika seseorang mengikuti hawa nafsunya secara berlebihan, maka selama ia bersikap tamak dan tidak pernah merasa puas dengan apa yang diterima, selama itu pula terperangkap oleh angan-angan dunia yang tidak pernah terwujudkan. Nggak ada, bahasanya itu nggak ada puasnya, selalu kurangnya. Orang-orang semacam ini ngeri banget ya. Jadi dia bisa menggunakan berbagai macam cara gitu. Sampai lagi kalau dia sudah menuhankan gaya hidup, waduh kedodoran gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak semuanya pada pindah profesi ya kan. Ada yang jualan peyek ya, ada yang martabak ya, dulunya pilot ya, dulunya artis ya. Dia tidak boleh bertahan dengan gaya hidup sementara hutang terus bertambah ya, tidak mau keluar dari zona nyaman. Kuncinya kalau kita ngadapin orang-orang seperti ini dan atau kita merasakan, kuncinya cuma satu, dekati Allah dulu. Nanti kita akan bisa memposisikan mana malu yang harus dipertahankan, mana malu yang harus diperjuangkan gitu. Jadi harus semua gitu ya kita gunakan gitu. Nah, jadi kita tidak boleh tamak. Makanya kan bersedekah itu baik dalam keadaan lapang maupun susah ya. Jadi sering bersedekah, berinfak ya, berbagi itu sebetulnya salah satu terapi ya, atau nutrisi supaya kita tidak tamak ya, tidak rakus ya. Dan filosofinya adalah bahwa harta itu milik Allah ya. Kalau Allah kasih lebih sama kita itu ujian. Kita baru lulus dikasih harta ketika kita mencukupi kebutuhan mendasar buat kita, sisanya itu kita distribusikan kepada orang lain. Itu yang disebut dengan infak sodakoh ya. Kalau zakat udah otomatis itu menggugurkan kewajiban. Dan ternyata yang kita distribusikan ke orang lain itulah yang menjadi deposito tabungan akhirat kita. Tujuannya untuk apa? Yang kelaparan berkurang, yang bodoh berkurang ya. Sekarang Nasita Center sedang menggalang 1000 mukena baru untuk duafa ya. Menyambut Ramadan ya. Nah, itu tujuannya seperti itu. Kita bagaimana dengan kita berbagi ini dan hukum sunnatullahnya berlaku ya. Saat kita peduli dengan orang lain, yang akan peduli sama kita itu bukan hanya orang lain peduli dengan kita, tapi yang pertama kali Allah peduli terhadap kita. Allah peduli terhadap diri kita. Jadi jangan nunggu sisa dari uang kita baru berinfak. Yang paling pertama itu awal. Walaupun jumlahnya kecil ya. 5.000 ya, 10.000 ya, atau 1.000 rupiah gitu ya. Ternyata itu tabungan akhirat kita dan bisa jadi itu sumber keberkahan. Anak saya suka tanya, Mi, Bang Nasik, supir, Umi gaji seperti biasa ya gitu. Gajinya kan, kerjanya kan, Umi lagi COVID begini, seringnya online gitu. Saya sekaligus mendidik anak saya juga. COVID ini kan, ya kebetulan kita ada rezekinya. COVID ini kan bukan maunya Bang Nasik gitu. Dia nggak ada rencana untuk tidak hadir gitu ya. Umi nggak rubah gajinya tetap ya. Tapi yang berkurang hariannya karena nggak ada. Terus saya bilang sama anak-anak, bisa jadi karena Umi tetap memberikan gaji ya, dan kita tahu supir itu juga orang tidak mampu misalnya, bisa jadi sumber keberkahan rezeki kita di rumah ini dari kita memberikan Bang Nasik itu. Jadi selalu kita positive thinking dengan Allah. Dan ternyata betul, buktinya Allah cukupkan kita. Ya teorinya sama kita semua. Antara pemasukan dengan pengeluaran selalu
ada Allah kasih gitu ya. Nah, jadi semua ya, bisa jadi sumber keberkahan itu dari rizki yang kita kasih ke orang yang membutuhkan. Gitu. Di situ sumber-sumbernya. Kalau sumber yang lain itu bisa jadi kita belum bisa memaksakan anak-anak beribadah seperti kita. Tapi kita istiqomah dengan bangun malam kita, dengan tilawah kita, dengan doa-doa kita ya. Dengan ketekunan kita mengikuti kajian ini. Bisa jadi pada fisik kita, pada ruangan kamar kita itu sumber keberkahan yang nanti akan disalurkan Allah ke kamar-kamar anak kita. Ke hati anak-anak kita ya. Jadi kita tidak boleh putus asa ya. Kita sibuk mikirin kesolehan anak-anak kita yang over. Padahal kita tahu untuk bisa menegur anak-anak kita itu kuncinya dengan teladan ya. Kalau kita leha-leha, ya kita tidak all out, kita tidak mau berkorban begadang, ya kita tidak mau capek ya mendekati Al-Quran ini, bagaimana bisa mentransfer ke ruangan anak-anak kita yang lain. Jadi sumber keberkahan. Gitu. Nah itu ya, makanya di sini kita lihat Rasulullah SAW sabda, setiap manusia pasti akan menjadi tua, namun jiwanya tetap muda, mengenai dua perkara, yaitu tamak akan harta benda dan selalu ingin panjang umur. Jadi ketika orang udah disentuh bab dunia ya, harta benda, dan ini dia maunya ya panjang umur dan masih muda gitu. Kalau tadi kita kan sebaliknya. Kita masih muda karena belum banyak amal ketaatan yang kita lakukan. Tapi orang-orang yang tamak, yang cinta, dia nggak ingat mati gitu. Bahasanya uang nggak kenal umur. Gitu. Habis waktunya untuk kumpulin uang dari sana dari sini untuk ini. Ya nanti untuk manfaatnya juga membuat dia semakin tamak gitu ya. Untuk jalan-jalan, traveling kemana-mana gitu. Jadi orang yang sudah hubur dunia itu pelit untuk urusan akhirat, boros untuk urusan hawa nafsu. Dia nggak perhitungan. Makan dengan pakai gaya hidup dia nggak perhitungan. Bayarnya berapa begitu. Tapi kalau orang yang tahu bahwa keberkahan itu adanya dari rizki yang kita makan sesuai dengan kebutuhan, dia akan mikir dua kali daripada saya beli belanja makanan yang siap saji ya, yang kalau dihitung-hitung itu lebih boros, saya akan berjuang untuk makan dengan apa adanya tapi bisa menabung gitu ya. Minimal kita bisa bersedekah. Sedekah catatan di dunia sebetulnya kita sedang menabung amal akhirat. Apalagi sedekahnya yang produktif gitu ya. Dari kita mendidik ya, misalnya yang Nas kita lakukan pembinaan duafa itu kan produktif ya. Kalau nanti dia bisa baca Al-Quran, soleh, pakai jilbab, itu pahalanya ngalir kepada yang nyumbang. Sama yang mengelola tentunya, yang mengurusi. Tapi yang bermanfaat juga, tapi tidak jangka panjang, ya sinterklas, ya dia butuh kita kasih uang. Gitu. Yang habis ketika itu juga, tapi tidak merubah pandangan hidupnya. Ya. Makanya kita ketat di nasyita itu. Ada persyaratan kalau mau ikut pembinaan. Walaupun kita bantu juga nggak banyak amat. Ya, momen tertentu saja. Tetapi mereka udah senang ya, karena ngajinya gratis. Kemudian kalau ada kesehatan, periksa kesehatan kita gratiskan, kacamata dan segala macam hal ya. Dan ini membawa keberkahan yang mengurusi juga dan yang menyumbang gitu. Nah, nutrisinya adalah membendung sifat tamak dengan membiasakan diri dengan zuhud dan qanaah, sehingga dengan demikian ia akan bebas dari perbuatan hawa nafsunya ya. Jadi qanaah itu ya mensyukuri apa yang sudah kita dapat gitu ya. Jadi dia selalu patokannya seperti yang digambarkan dalam Islam juga kan. Urusan akhirat lihat ke atas, urusan dunia lihat di bawah. Urusan akhirat kita malu nih, udah usia seperti ini, bacaan Quran kita masih belum bagus, hafalan Quran kita belum nambah ya, kajian-kajian yang harusnya kita tidak bolong-bolong, masih ada aja yang bolong gitu ya. Jadi kalau orang udah
ngajinya karena Allah itu nggak ngaruh, malah dia jadi kadang-kadang proaktif gitu. Besok hari Jumat ada pengajian kan? Gitu. Karena dia merasa dari situlah Allah banyak memberikan ketenangan, ketentraman. Nah, kemudian yang ketujuh adalah terpedaya ya, atau al-gurur ya. Dunia dianggap segala-galanya, dunia merupakan tujuan akhir, harapan dan cita-citanya. Ini orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia ya. Meragukan kehidupan akhirat, akhirat dianggap ilusi, tidak kekal, sementara kehidupan dunia dianggap segala-galanya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kita lihat teman-teman sekalian, ini waktunya udah lewat ya. Ntar lagi dikit lagi. Nutrisinya adalah menguatkan keimanan yang tentang akhirat ya. Jadi sekali lagi kita selalu zikrul maut ya. Caranya sering saya ulang-ulang. Kita harus menganggap bahwa setiap hari kita adalah hari terakhir. Karena pada dasarnya semua usia kita yang sakit, yang sehat ya, pada hakikatnya sedang menunggu antrian panggilan Allah. Cuma kita tidak tahu di nomor urut berapa, begitu. Itu ya. Sombong ya, ini tinggal 2. Ya. Menurut Al-Ghazali, kibar merupakan perasaan yang muncul pada diri seseorang, menganggap dirinya lebih baik dan lebih utama dari orang lain. Banyak kan? Lebih pintar, saya lebih mapan. Saya lebih cantik, ya. Saya lebih langsing. Saya, jadi semua saya, ya. Sedangkan ujub adalah perasaan bangga diri yang dalam penampilannya tidak memerlukan atau melibatkan orang lain. Ujub lebih terfokus kepada rasa kagum terhadap diri sendiri, suka membanggakan dan menonjolkan diri sendiri. Jadi kalau kibar, sombong ini atau takabur, dia kelihatan dan dibaca oleh orang lain gitu. Bahkan kadang-kadang terucap omongan itu. Gitu. Nah kalau ujub ini adanya dalam hati. Tuh kan, ternyata aku yang lebih makanya dinaikin jabatan. Ya nggak mungkin lah dilevelin sama lu gitu bahasanya ya. Dia akan muncul. Nah ini kita ngeri banget ya. Jadi kalau kita ngelihat segala kekurangan-kekurangan kita ingat masih banyak yang lebih tidak sempurna dari kita gitu ya. Ini kan enggak pengen sempurna gitu ya. Kalau hidungnya belum mancung dimancungin gitu. Kalau kantung matanya ini gimana operasi gitu. Semua giginya belum putih diputihin gitu. Di mana kita dapat ujian tidak menerima kekurangan yang Allah berikan pada diri kita gitu ya. 3 hal yang membawa pada jurang kebinasaan, tamak lagi kikir ya. Mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak pada kejelekan dan ujub, takjub pada diri sendiri ya. Itu na'udzubillah min zalik ya, kita harus selalu terjaga. Ya, nutrisinya ya perbaikan pada akhlak ya. Jadi kita harus perbaiki terus. Tapi lama-lama dengan kita terus ikut kajian itu dengan sendirinya ya. Jadi kayak kita sedang dikarantinain sebetulnya. Jadi lama-lama kita melakukan internalisasi dengan nilai-nilai Islam ya. Ya kalau kita lihat 10 tahun yang lalu kita seperti apa kan kita kebayang, atau 20 tahun yang lalu nggak kebayang. Saya suka ngingetin anak-anak. Kalau Umi nggak dapat hidayah gitu ya, mungkin Umi udah seperti ibu-ibu yang kita lihat di jalan gitu ya. Alhamdulillah ya kita dijaga oleh Allah. Sementara orang-orang di luar sana ya sudah uzur saja tidak mau menutup aurat ya, berusaha untuk menutupi usianya yang sudah uzur itu dengan penampilan-penampilan karena banyak diuji oleh dana yang besar tapi tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah. Nah yang terakhir teman-teman sekalian, dengki dan iri hati, al-hasad wal hiqat ya, hakat ya. Ada 2 jenis iri yang positif dan negatif ya. Iri yang melahirkan kompetisi itu sehat. Dalam bahasa Arab disebut al-munafasah ya. Iri ini merupakan kompetisi sehat untuk meniru hal-hal positif yang dimiliki orang lain tanpa didasari oleh interest jahat dalam rangka fastabiqul khairat. Iri dalam jenis ini merupakan sesuatu yang diharuskan bagi setiap muslim berdasarkan firman Allah, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, fastabiqul khairat. Hanya kepada Allah lah kamu
semua kembali, lalu diberitahukan ya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Saya sering ulang-ulang ya, ada iri yang diperbolehkan kata Nabi dalam hadis. Yang pertama adalah melihat orang yang taat, ya, karena untuk ngikutin orang yang lebih taat dari kita, hafalannya bagus, ya, tilawahnya bagus, dakwahnya bagus, ya. Kita boleh iri, karena iri ke situ yang bisa ngikutin itu, ya dia modalnya bersih hati gitu ya. Yang kedua, iri melihat orang dikasih kekayaan tapi digunakannya untuk kebaikan. Itu diperbolehkan, karena dia nggak akan merusak hati, malah itu bisa menyehatkan. Tapi iri yang melahirkan kompetisi tidak sehat, al-haqad dan al-hasad ini, iri dalam jenis kedua lebih didasari oleh rasa benci terhadap apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Baik yang berkaitan dengan materi maupun yang berhubungan dengan jabatan, kedudukan. Iri dalam kategori ini cenderung memunculkan sikap antipati dan bahkan melahirkan sikap permusuhan terhadap orang lain. Ini yang menggerogoti, ya, yang membuat hati kita semakin rusak, ya, iri yang kedua. Ya, nutrisinya perbaikan pada akhlak, ya. Jadi kita dimulai dari itu. Dan nanti teman-teman ngerasain deh kalau sudah bersih hatinya, ya, pelan-pelan nggak ada. Jadi hidup kita betul-betul nikmatnya. Malah kita sudah memikirkan ini bagaimana Islam yang indah ini terus bertambah ya melalui kita, gitu. Kita terus ya mengajak orang kepada kebaikan. Jadi levelnya tidak lagi sibuk dengan urusan dia kok sirik banget sih gitu. Dia salah paham tuh, kesel banget begini, enggak lagi kita. Level kita enggak lagi di situ. Sebab pada saat kita sibuk keluh kesah ya sebetulnya ada yang kurang pada diri kita. Mungkin ibadah kita yang kurang. Kalau sahwatul kalam itu kan orang yang banyak bicara, memang bab mulut tidak diisi dengan ibadah ya, kurang baca Al-Qur'an, kurang zikir ya, mengurangi tidak banyak diam ya, banyak bicara yang dalam istilah anak-anak gaul ember gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman sekalian, mohon maaf harusnya 12:30 kelar ya. Mudah-mudahan bermanfaat materi ini, kita pelan-pelan dan bagus kalau sempat di print out ya, kemudian disimpan, suatu saat ada masanya kita bisa jadi menjadi koordinator taklim di sekitar kita, itu akan bisa kita bagi-bagi. Saya pikir ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti materinya saya kirim ke panitia ya, materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah simak bersama. Tadi ada 9 penyakit hati atau beserta nutrisi-nutrisinya gitu yang disampaikan oleh Ustazah Nurjannah. Nah, Ustazah, supaya lebih singkat waktunya dan padat itu, ini saya izin menyampaikan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama tadi berkaitan dengan penyakit hati yang was-was. Tadi kan ada nutrisinya, bagaimana was-was itu kita kendalikan dan jangan tergoda oleh bisikan setan itu. Nah, bagaimana saat berwudu dengan penderita inkonsistensi urin. Urin masih keluar saat berubah posisi setelah wudu. Jadi bisa berkali-kali mengulang wudu karena ragu, khawatir batal. Kalau itu seperti apa, Ustazah? Iya, jadi kalau yang suka ini ya, loss ya pipisnya ya. Iya. Allah itu kan Maha tahu ya. Jadi ada, makanya itu mungkin yang kisah terjadi pada masa Umar ya. Karena bisa jadi secara otomatis memang betul ya kalau orang sudah faktor umur ya kadang-kadang dia ngalir gitu. Nah, karena kita habis pipis, kita tidak bisa memastikan itu pipis atau air gitu. Jadi untuk meyakinkan kata Umar, anggap itu air gitu. Anggap itu air gitu. Karena itu bisa juga ada yang was-was karena melalui kentut ya. Kalau itu bukan kentut gitu, karena keluarnya dari depan gitu. Kalau kentut itu kan ada suara, ada bau gitu. Nah kalau yang pipis itu solusinya, pokoknya kita yakin bahwa ini bukan pipis gitu. Nah kalaupun itu pipis ya, maaf ya, itu udah di luar kemampuan kita. Sama seperti misalnya kita pendarahan. Saya belum lama kena wasir ya, kena wasir. Dia kan nggak kerasa waktu keluarnya itu. Nah, saya udah yakin bahwa ini pasti akan netes gitu. Jadi karena saya biasa juga sih pakai panty liner atau softtek yang tipis itu ya. Sholat kita nggak ada masalah. Dan biasanya
itu orang yang memang ada jelas tadi ya penyakitnya ya. Kalau yang was-was ini juga bisa terjadi anak muda. Padahal kagak ada hubungan itu dengan pipis gitu. Karena sudah digodanya itu termasuk cengkeramannya. Jadi caranya adalah melawan bahwa ini bukan pipis, saya harus sholat gitu. Dan itu udah sah. Sama seperti ketika kita lagi sholat, baru ingat tadi kerudung kita ini kena gumoh cucu misalnya. Apa harus diulang? Enggak lah, kita baru ingatnya tengah sholat. Terusin aja gitu. Jadi nggak ada masalah. Jadi itu harus dilawan. Kalau nggak dilawan, setan terus-terusan akan goda. Sama seperti godaan ketika kita mau berinfak atau beribadah di depan orang banyak. Padahal dengan kita terus berinfak, capek dia gitu. Nggak lagi nanti karena kekuatan kebersihan hati kita, tangan kita ini itu yang membuat setan jadi kabur ya. Kayak gitu ya, Mbak. Ya, berarti memang kita dikuatkan sendiri gitu ya Ustazah dalam hati kita. Iya. Kalaulah nanti keluar berarti itu udah di luar kuasa kita. Jadi iya. Kan kalau misalnya sampai misalnya dia 20 kali, kan ujungnya jadi capek. Udah saya nggak mau sholat aja, itu target setan di situ. Jadi kalau kita misalnya kalau 3 kali lah, maksimal 3 kali ya. Kita yakin, dan itu memang harus diyakini gitu. Dan yang lebih parah lagi kan kalau dia, maaf nih, basah, ganti baju lagi, bolak-balik. Nah, itu penyakit. Dan ternyata ini memang sering terjadi ya, makanya banyak kalau fikih-fikih itu contohnya di situ, pipis itu. Pipis sama sering berulang-ulang uduk gitu. Habis dia sudah harus yakin bahwa ini adalah air. Makanya sampai Umar begitu, karena ada sahabat tuh bolak-balik terus gitu. Sudah, ini saya takut ini pipis gitu. Udah anggap itu air gitu. Anggap aja itu air gitu. Sholatlah kamu gitu. Ya, jangankan pipis ya, darah aja keluar, itu kita anggap dibenarkan oleh Allah untuk tetap masuknya istihadoh kan darah penyakit. Ya, baik. Ini sembari saya bacakan pertanyaan selanjutnya, dipersilakan kepada ibu-ibu dan juga rekan-rekan muslimat sekalian yang ingin langsung bertanya gitu ya. Langsung raise hand saja, nanti akan dibantu oleh teman-teman untuk unmute audionya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya agak sedikit privasi karena menanyakan di saat kita ingin tidak melalaikan sholat malam gitu, tetapi suami sering minta dilayani saat tengah malam sehingga kita malah jadi merasa repot untuk mendirikan sholat malam. Sebaiknya bagaimana ya Ustazah? Gimana tadi? Apa saya ada ini? Pertanyaannya? Ingin mendirikan sholat malam, jadi nggak mau ada yang putus gitu Ustazah, jadi nggak mau lalai, jadi ingin mendirikan sholat malam, tapi suami sering minta dilayani saat tengah malam tersebut. Yang dikatakan istiqomah itu kan nggak mesti tiap malam ya, nggak mesti tiap malam. Dan ya kalau suami tiap malam itu pengantin baru dong ya kan gitu misalnya. Dan kan ada jedanya gitu ya. Kapan melakukan hubungan suami istri sepanjang malam masa melakukan, kan nggak mungkin. Itu sih sebetulnya menurut saya kita-kitanya aja yang bisa manajemen. Ketika kita udah mau bangun malam suami minta di kebutuhan hajatnya ya dikasih. Habis itu mandi lagi, sholat lagi kan gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau ini kita jadikan beban, akhirnya kita jadi kontraproduktif gitu. Emang sih, udah bang nanti aja bang gitu. Ini saya lagi mau jadi orang solehah gitu. Jadi murka gitu. Tahajud sunnah memenuhi kewajiban suami wajib. Jadi jangan dibenturin gitu. Masa semalaman hubungan suami istri kan nggak pasti ada jedanya. Persoalannya mungkin males gitu. Males mau tahajud nanti mandi wajib lagi. Berarti penyakit malesnya itu yang harus diberesin. Bisa jadi itu awal keberkahannya. Jadi jangan dibenturkan antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Malah dia saling melengkapi sebetulnya. Seperti itu ya. Insya Allah nggak ada masalah. Tinggal diatur aja itu sih. Soal setiap kita kan rumah tangga beda-beda ya. Ya bahasanya gini, kalau ada orang suka biasakan bahwa malam Jumat gitu ya. Kan banyak malam-malam lain untuk tahajud gitu. Dan bisa juga qiyamul lail, ini malam Jumat nih waktunya jalanin kewajiban. Kan bisa qiyamul lail bukan tahajud. Sebelum tidur udah sholat gitu 2 rakaat. Jadi sebetulnya Islam itu benar-benar fleksibel. Allah membuka ya. Nah, jadi masalah adalah ini udah nggak ada kewajiban untuk suaminya atau istrinya gitu ya.
Kan saya belum ada saya posting itu, ada bangun malam yang sia-sia, yaitu yang tidak digunakan untuk bangun malam gitu. Begadang gitu ya. Gitu ya, Mbak. Ya, baik. Alhamdulillah semoga terjawab. Ya. Silahkan yang ingin langsung bertanya bisa langsung raise hand, ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian. Atau Ya. kalau mau ingin Cukup kali ya. ya di chat juga boleh. Belum ada ya? Cukup kali ya, Mbak. Ini satu lagi Ustazah. Ya. Terakhir mungkin dari Mbak Dian, Afwan, untuk nutrisi penyakit yang lalai seperti tadi tuh seperti apa Ustazah? Ya, kalau tadi kan ketika dia lalai dalam masalah ketaatan ya. Dia lalai dalam ketaatan berarti dia tidak lalai dalam kemaksiatan. Ya, sebetulnya nutrisinya itu adalah harus meyakini bahwa kehidupan akhirat itulah yang sebaik-baik bekal yang harus dipersiapkan. Jadi kalau dia sudah tahu bahwa dia harus nyiapin bekal, maka dia akan bekal akhirat lah ya. Nutrisinya itu adalah menyiapkan bekal akhirat. Maka dia akan memprioritaskan urusan akhirat ini, dia tidak mau lalai, tidak mau dia tinggalkan gitu ya. Seperti itu ya tambahannya. Jadi karena untuk nutrisinya adalah meyakini bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi dia tidak boleh lalai, bahkan tidak kontraproduktif. Ketika urusan dunia dia tunaikan, itu memang untuk akhirat gitu. Jadi ngurusin anak ibadah, kerja ibadah, kemudian ibadah mahdoh kita juga bagian daripada penyempurna ibadah kita. Jadi dia selalu ketika jadi ada jadwal-jadwal. Nah, ini misalnya hari Jumat, nah ini jadwal dia nggak boleh diganggu ya, kecuali itu tadi ada tugas kantor ya. Udah dikondisiin semua anak-anak, nanti anak-anak akan terkondisi. Jangan diganggu. Hari jam segini Umi ngajar gitu. Jadi kita ya kalau saya ngajar tapi bisa juga teman-teman pada saat kajian. Jam segini Umi baca Al-Qur'an, jam segini Umi segini. Jadi kita yang ngatur gitu. Nah, di sela-sela kesibukannya. Seperti itu ya. Ya, jadi ini ya kita niatkan semua amal yang kita lakukan, urusan perduniaan pun itu nggak lepas dari niat kita beribadah kepada Allah ya Ustazah. Betul betul. Baik, alhamdulillahirabbil. Nanti kalau misalkan masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi gitu, insya Allah bisa langsung disampaikan ke kami tim panitia atau mungkin dicatat dulu. Jadi nanti di pertemuan minggu pertama selanjutnya bisa langsung disampaikan kepada Ustazah gitu. Alhamdulillah untuk kajian pada siang hari ini kita cukupkan dulu karena waktunya juga sudah mendekati pukul 1. Jazakumullah khair untuk rekan-rekan muslimah sekalian sudah hadir pada siang hari ini dan jazakallah khair Ustazah atas materi yang telah disampaikan. Sebelum kita akhiri mohon perkenan Ustazah untuk memimpin doa penutup ya Ustazah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan kajian pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Jazakallah khair Ustazah atas ilmu dan juga waktu yang sudah diluangkan untuk kami bersama-sama belajar. Semoga menjadi amal pemberat Ustazah nanti di yaumil akhir dan juga keluarga. Semoga senantiasa diberikan keberkahan. Amin, amin, Allahumma amin.